الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فهذا المجلس الثاني من مجالس دراسة أو قراءة مؤنس الجليس بشرح الياقوت النفيس. Ini adalah majelis yang kedua dari beberapa majelis yang insyaallah azza wajal kita akan bersama membaca kitab Mu'nis al-Jalis bi syarh al-Yaqut an-Nafis bi madhhab al-Imam Muhammad ibn Idris rahimahullah. Dan pada pertemuan atau pada majelis yang pertama ada beberapa pembahasan yang sudah kita bahas. Terutama adalah penertiban abwabul fiqhi atau urutan bab-bab fikih yang disebutkan para fuqaha dalam kitab-kitab mereka, yang diawali dengan kitabul ibadat dan diakhiri dengan al-hudud wal jinayat, atau lebih detailnya lagi diakhiri dengan kitabul i'tiq. Kemudian kita bahas juga bahwasanya pembahasan puasa itu adalah masuk dalam bagian yang pertama, yaitu bagian al-ibadat. Dan puasa pembahasannya setelah pembahasan zakat dan sebelum pembahasan haji. Dan kita sudah baca pada majlis yang pertama alasan mengapa para fuqaha atau para ahlul ilmi, terkhusus lebih lagi dari kalangan Syafi'iyah rahimahumullah, menjadikan puasa itu setelah zakat dan sebelum haji. Kemudian kemarin juga kita membahas sebab kenapa urutan dalam pembahasan puasa itu diletakkan setelah zakat dan sebelum haji. Zakat, puasa, haji. Begitu kan? Maka jawaban yang paling tepat yang beliau sebutkan adalah karena apa? Karena orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa wajib itu lebih sedikit daripada orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan haji. Itu mengapa puasa dikedepankan daripada haji. Orang-orang yang diwajibkan, naam, benar. Orang-orang yang diwajibkan puasa, di sini kan disebutkan likathrat afrad man yajibu alaihi shaum bin nisbati li afrad man yajibu alaihi al-hajj. Orang-orang yang diwajibkan puasa itu lebih banyak daripada orang-orang yang diwajibkan haji. Dan kenapa dikedepankan zakat daripada puasa? Karena zakat itu madhinnatul bukhli, dan di situ ada hubbun nafsi lil mal, karena kecenderungan jiwa ini terhadap harta, sehingga apa dikedepankan. Dan haji juga diakhirkan karena haji itu adalah ibadatun murakkabatun, ibadah yang terangkai dari ibadatun badaniyah dan ibadah maliyah. Sedangkan salat, zakat dan siyam itu semuanya ibadah mufradah, yaitu ibadah badaniyah, kemudian maliyah, kemudian badaniyah. Wadih ya? Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah bahwasanya puasa itulah suatu kewajiban, yang mana kewajiban ini diketahui bagian dari agama Islam secara darurat. Maka sehingga orang yang mengingkari kewajibannya itu dikatakan apa? Kafir, murtad, dan dia akan dibunuh. Yuqtalu riddatan, dan dia akan dibunuh karena dia murtad apabila dia tidak bertaubat. Lalu kemudian orang yang meninggalkan puasa bukan karena mengingkari kewajibannya, melainkan karena malas dan seterusnya, maka ini dihukumi sebagai orang fasik dan hukumannya dita'zir. Artinya disanksi dengan cara dipenjarakan atau ditahan, dihalangi dari makan dan minum, agar apa? Agar gambaran puasa itu ada pada dirinya sekalipun ia tidak puasa,
dan agar juga kemudian hari ia akan melaksanakan puasa walaupun secara terpaksa. Karena pada akhirnya kalau dia tidak puasa, dia akan dihukum tidak akan merasakan makan dan tidak akan bisa juga minum, sehingga dia akan melakukan itu. Itu kemarin yang sudah kita bahas. Kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya. Thumma qala al-muallifu qala was-shawmu lughatan al-imsak mutlaqan. Qala al-musannifu rahimahullah as-shawmu lughatan al-imsak. As-shawmu lughatan al-imsak. Thumma qala al-musannifu hafizahullah mutlaqan walau an nahwil kalami wa minhu qawluhu ta'ala hikayatan an Maryam inni nadartu lirrahmani sawma ay imsakan 'anil kalam wa minhu aidan qawlu asy-sya'ir khaylun siyamun wa khaylun ghairu sa'imatin tahta al-'ajaji wa ukhra ta'liqu al-lujuma. فقوله صيام أي ممسكة عن الكر والفر وقوله غير صائمة أي غير ممسكة عن الكر والفر بل تكر وتفر. Baik. Di sini beliau mulai mendefinisikan definisi as-shaum. Dan kita ketahui bahwa as-shaum itu masdar dari fi'il apa? Shama yasumu shauman atau siyaman. Shama yasumu sauman atau siyaman. Dan saum secara bahasa ya Razan, jangan kebanyakan noleh ke sana kemari. As-saumu lughatan al-imsaku mutlaqan. As-saumu lughatan, as-saum atau as-siyam secara bahasa itu adalah al-imsak. Al-imsaku mutlaqan. Al-imsak artinya menahan diri atau meninggalkan. Meninggalkan apa? Mutlaqan, meninggalkan apapun. Meninggalkan dari berbicara, meninggalkan dari berbuat, meninggalkan dari makan dan minum, itu semua disebut dengan saum. Secara apa? Secara bahasa. Maka dikatakan di situ menahan diri secara mutlak dari apapun itu, meninggalkan apapun itu disebut dengan saum. Dan dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla tentang Maryam alaihi salam ketika ia mengatakan apa? Inni nadartu lirrahmani sawma. Aku bernadar kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rahman untuk saum, untuk melaksanakan saum. Kemudian diartikan maksud saum itu adalah tidak berbicara. Dari mana? Dari ayat selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? Falan ukallimal yawma insiyya. Ya kan? Kenapa selanjutnya? Inni nadartu lirrahmani sawma. Ayat selanjutnya apa? Falan ukallimal yawma insiyya. Itu maksudnya berarti beliau alaihissalam mengatakan aku bernadar kepada Rahman dengan cara saum, artinya apa? Aku tidak akan berbicara dengan siapapun, artinya dengan manusia. Itu menunjukkan bahwasanya menahan diri dari berbicara juga disebut dengan saum secara bahasa Arab. Begitu juga perkataan atau ucapan asy-syair yang mengatakan apa? Baik, yang dikatakan di situ wa qaulus syair khailun siyamun wa khailun ghairu sa'imatin. Khailun siyamun wa khailun ghairu sa'imatin. Tahta al-ajaja wa ukhra ta'liqul lujuma. Wa ukhra ta'liqul lujuma. Baik, apa syahidnya di sini? Khailun siyamun wa khailun ghairu sa'imatin. Siyamun wa ghairu sa'imatin. Kata beliau, apa maksudnya? Siyam ini menggambarkan ada dua kuda. Yang satu kuda itu sedang dipersiapkan untuk berperang. Yang satu sudah dalam medan pertempuran. Maka dikatakan khailun siyamun. Arti khailun siyamun. Baik. Khailun siyam artinya satu kuda atau kuda ini apa? Ditahan. Ditahan dari apa? Untuk terjun dalam medan pertempuran. Wa khailun ghairu sa'imatin. Dan ada kuda yang lain yang tidak ditahan, artinya dia terjun dalam pertempuran. Makanya tahtal ajaj. Al-ajaj artinya al-ghubar. Yang tadi dalam medan pertempuran tadi itu adalah khail yang ghairu sa'imatin, karena dia tahtal ajaj, dalam apa?
berlumuran dengan debu karena dia dalam posisi apa? Di medan pertempuran. Taib tahta al-ajaja wa ukhra ta'liqul lujuma. Dan kuda yang lain yang ditahan tadi apa? Ta'liqul lujuma artinya mengunyah, al-lujum artinya adalah sesuatu yang ditutupkan untuk apa? Mulutnya kuda itu. Kuda itu apa namanya? Apabila dipersiapkan untuk perjalanan atau apa, biasanya mulutnya posisinya menggunakan lijam. Apa namanya dalam bahasa Indonesia? Apa istilahnya? Pelana, bukan pelana. Kalau pelana ini masker. Sekarang lagi heboh masker, kudanya dikasih masker. Intinya itu, jelas. Jadi apa namanya? Kuda tersebut dibandingkan. Ala kulli hal, makanya arti siyam artinya apa? Mumsikatun 'anil karri wal far. Dia tertahan dari al-kar wal far. Al-kar itu adalah al-hujum, wal far itu mundur gitu. Maksudnya kembali. Maksudnya kuda ini yang tadi yang melaksanakan atau digunakan untuk berperang itu sesekali dia maju, sesekali dia balik dan seterusnya. Sedangkan kuda yang tidak dilakukan berperang maka dia mumsikah, tidak melakukan itu. Wadih? Itu secara bahasa. Jadi khulasatul qaul as-sawmu atau as-siyamu itu masdarun min fi'lin thulathi. Sama yasumu sauman atau siyaman. Yang secara bahasa artinya apa? Al-imsaku mutlaqan walau an nahwil kalam. Walaupun dari apa? Menahan diri dari berbicara. Dalilnya yang sudah disebutkan satu ayat, satu juga ucapan asy-syair. Ya, ini akan terulang terus. Kalian baca dimanapun, kita fikih pasti contohnya adalah inni nadartu lirrahmani shauma. Yang kedua juga khailun siyamun wa khailun ghairu shaimatin tahta al-ajaji wa ukhra ta'liqul lujuma. Jelas. Thumma qala rahimahullah qala wa huwa syar'an imsakun. أي قال المصنف رحمه الله وهو شرعا إمساك عن جنس المفطرات على وجه مخصوص ثم قال المؤلف حفظه الله أي جميع النهار بنية مخصوصة من شخص مخصوص. Ini definisi secara apa? Secara syar'an. Baik, tadi kan secara lughatan, secara bahasa, sekarang secara syariat. Apa artinya saum atau siyam atau puasa dalam bahasa kita? Baik, puasa secara syariat. Kalau kita membaca misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Apa arti siyam di sini? Apakah artinya secara bahasa menahan diri? Telah diwajibkan atau difardukan atas kalian menahan diri. Begitu? Tentu tidak. Telah diwajibkan bagi kalian apa? Puasa, siyam. Maka apa itu artinya siyam? Qala syar'an adalah apa? Imsakun. Kata al-musannif atau sahibul matni mendefinisikan puasa itu dengan imsakun 'anil mufattirati. Baik, imsakun 'anil mufattirati ala wajhin makhsus. Begitu definisinya sahib al-yaqut. Kemudian di ta'liq atau dikasih syarah penjelasan oleh asy-syarih hafizahullah dikatakan apa? Imsakun an jinsil mufattirat ala wajhin makhsus ay jami' an-nahar biniyatin makhsusah min syakhsin makhsus. Baik. Pertama kita jelaskan dulu definisinya sahibul matan. Sahibul matan siapa tadi penulisnya tadi malam? Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah. 1312 wafat berapa? 1360 Hijriyah. Baik. Maka beliau mendefinisikan puasa secara syariat adalah apa katanya? Imsakun 'anil mufattirat ala wajhin makhsus. Begitu aja. Sangat ringkas. Imsakun 'anil mufattirat ala wajhin makhsus. Menahan diri dari pembatal-pembatal. Mufattirat artinya yang membatalkan. Baik, yang membatalkan dari pembatal-pembatal. Baik. Ala wajhin makhsus dengan keadaan atau tata cara terkhusus, dengan keadaan atau tata cara tertentu. Baik.
Maka kemudian ini definisinya siapa? Definisinya al-musannif rahimahullah. Maka kata beliau imsakun 'anil mufattir, menahan diri pembatal-pembatal. Pembatal itu nanti akan kita kenal selanjutnya, makan, minum dan seterusnya. Ala wajhin makhsus. Baik, dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan atau dalam kaifiyatin makhsusah, dengan tata cara tertentu. Atau fi zamanin makhsus, dalam zaman tertentu. Ala kulli hal, lihat apa kemudian penjelasan dari siapa? Dari Asy-Syarih. Asy-Syarih menambahkan imsakun an jinsil mufattirat. Sahibul Hashiyah, yaitu Hasyiatul Bajuri rahimahullah, ketika penulis Fathul Qarib mendefinisikan puasa itu imsakun 'anil mufattiri, maka sahibul Bajuri atau sahibul Hasyiyah, Hasyiatul Bajuri mengatakan imsakun 'an jinsil mufattiri, atau mufattirin, yang membatalkan. Makanya dikasih tambahan jins. Perhatikan kalimat jenis. Jins itu artinya jenis. Kalau seandainya itu kalimatnya mufrad, di sini apa? Mufattirat. Mufrad atau jamak? Jamak. Mufattirat jamak. Baik. Apa mufradnya? Mufattirin. Ya kan? Mufattir. Baik. Kalau seandainya definisinya imsakun an mufattirin, menahan diri dari yang membatalkan. Kalau dia mufrad yang membatalkan, maka butuh penjelasan bahwasanya mufattir di sini bukan hanya satu yang membatalkan yang harus ditahan, tapi seluruh pembatal. Makanya ditambahkan dengan jins. Imsakun an jins al-mufattir atau jinsin mufattirin. Jelas? Jenis yang membatalkan. Artinya seluruh yang membatalkan. Tapi kalau sudah ada mufattirat, maka tidak perlu lagi kalimat jenis. Wadih? Itu yang tampak bagi saya, wallahu a'lam. Karena tambahan jenis itu untuk menjelaskan bahwasanya menahan diri itu bukan hanya dari satu pembatal, melainkan dari seluruh pembatal yang ada, seluruh jenisnya. Baik, jelas. Misalkan saya katakan la ahad yadkhul ila al-ma'had. Baik. La ahad yadkhul ila al-ma'had مثلا in kana rajulun. In kana rajulun. Perhatikan kalimat rajul. Saya tadi larang, jangan ada yang masuk ke dalam ma'had kalau dia apa? Laki-laki. Baik. Ketika saya katakan in kana rajulun, rajulun itu mufrad atau jamak? Mufrad. Baik. Ya kan rajul mufrad. Tapi yang saya maksud adalah satu orang, kalau 5 orang, 10 orang boleh atau enggak boleh? Saya tadi larang, jangan ada yang masuk ke mat ini. Baik. In kana rajul. Baik. Atau in kana rajulan, begitu ya. In kana dakhilu rajulan. Baik. Apabila yang masuk adalah seorang laki-laki. Baik. Kalau yang masuk satu orang enggak boleh. Kalau 5 orang boleh? Tetap enggak boleh. Karena kalimat rajul di situ maksudnya apa? Jinsu rajulin, jenisnya. Jelas. Tapi kalau dia wanita enggak dilarang. Karena itu adalah ingkar rajul. Maka beliau di sini menyebutkan imsakun an jinsil mufattirat. Baik. Itu i'tirad wallahu alam. Nah, saya ketika mendengar syarah beliau secara suara, beliau menyebutkannya imsakun an jins mufattirin gitu. Tapi kan di syarahnya bukan apa, atau di matannya apa? Mufattirat, bukan mufattirin. Ala kulli hal, itu i'tirad aja untuk lebih menyempurnakan syarah beliau, hafizahullah. La'allahu mungkin saja nanti di penjelasan yang selanjutnya, atau nanti saya tanyakan mengapa beliau menyebutkan jins setelah beliau sudah menyebutkan jamaknya. Kalau tadi seandainya mufattir tambah jenis, maka itu penjelasan. Tapi kalau sudah mufattirat, maka tidak perlu lagi menambahkan jenis, karena itu tahsilu hasilin. Sudah memberikan sesuatu yang sudah ada.
Qala ala wajhin makhsus, apa maksudnya wajh makhsus? Jami'an nahar biniyatin makhsusatin min syakhsin makhsus. Beliau tambahkan dua hal. Jadi definisinya yang beliau tambahkan imsakun baik anil mufattirat ala wajhin makhsus biniyatin makhsusah min syakhsin makhsus. Ini definisi yang dituliskan oleh Al-Bajuri rahimahullah. Saya sudah katakan kitab ini banyak menukil matannya, begitu juga syarahnya dari beliau. Maka lihat, imsakun anil mufattirat ala wajhin makhsus biniyatin makhsusah min syakhsin makhsus. Jadi 4 quyudnya, 4 ikatannya. Imsakun anil mufattirat ala wajhin makhsus biniyatin makhsusah. Kemudian yang terakhir min syakhsin makhsus. Jelas? Taib. Sudah jelas? Taib. Imsakun anil mufattirat sudah jelas tadi. Pembatal-pembatal yang akan kita bahas selanjutnya. Ala wajhin makhsus. Beliau sebutkan ala wajhin makhsus artinya apa? Maksudnya adalah jami'an nahar. Seluruh siang. Maksudnya siang di sini dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya apa? Apa Alfan? Terbitnya fajar sampai terbenamnya fajar. Hayakallah. Ini dia kalau nggak fokus biasa begini. Alfan selalu begitu. Terbitnya fajar sampai terbenamnya fajar. Fajar nggak terbenam ya. Terbenamnya matahari. Kamu pernah puasa nggak? Saya ragu jadinya. Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu disebut dengan siang, jami'an nahar. Lalu kemudian kalian baca itu di bawah ada ta'liq beliau, ada catatan kaki di bawah. Maksudnya jami'an nahar itu adalah siang dari hari yang sah dilaksanakan atau digunakan di dalamnya puasa. Qabil lis-shaumi. Hari yang sah dan bisa digunakan puasa. Karena kita ketahui di sana ada hari-hari yang tidak sah digunakan untuk berpuasa. Iya enggak? Iya. Apa aja hari-hari yang tidak digunakan bisa untuk puasa? Contohnya apa? Hari Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyriq, dan seterusnya. Ini tidak bisa dilaksanakan puasa di dalamnya. Makanya puasa itu adalah imsakun taib anil mufattirati ala wajhin makhsus biniyatin makhsusah. Ala wajhin makhsus tadi apa artinya? Jami'in nahar qabil lis-shaum. Jelas, qabil lis-shaum. Dan kata-kata atau kata jami'an nahar seluruh siang, maka tidak sah puasa sebagian siang atau puasa di malam hari. Ya kan? Makanya ada puasa orang Jawa itu puasa beduk namanya. Untuk anak-anak. Apa arti puasa beduk itu? Puasa setengah siang. Yaitu apa? Puasa dari sahur, maksudnya dari semenjak terbitnya fajar sampai zuhur. Itu untuk anak-anak ya. Kemudian nanti dia lanjut lagi kalau mau lanjut dari zuhur sampai maghrib. Ini dalam secara syariat bukan puasa. Maka dia puasanya sah atau enggak? Anak kecil ini tadi, iya enggak sah. Tapi itu dilakukan untuk latihan aja. Untuk latihan. Untuk latihan. Itu bid'ahnya orang Jawa. Itu untuk latihan. Makanya apa? Makanya itu tidak dikatakan saum secara syariat. Walaupun kalau anak-anak saya puasa beduk gitu kan. Tapi secara syariat itu tidak dikatakan siam. Maka siam itu hanya dalam seluruh siang, maksudnya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau di malam hari puasa, itu namanya bukan puasa secara syariat. Kemudian selanjutnya adalah biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Niat yang khusus itu beragam nanti niatnya. Kalau puasa Ramadan, maka dia saum Ramadan. Kalau puasa nadhar, maka dia saum nadhar. Kalau puasa Itsnin Khamis, misalkan puasa Senin dan Kamis dan seterusnya. Dengan berbagai macam tata cara niat dalam apa? Dalam puasa. Jelas ya? Makanya niatnya juga harus diketahui nanti bagaimana tata cara meniatkan seseorang ketika dia mau berpuasa. Min syakhsin makhsus. Siapa ini min syakhsin makhsus? Bila disebutkan di bawah. Asy-syakhs
orang yang tertentu tadi kan menahan dari hal-hal tertentu dengan waktu tertentu dengan niat tertentu dari orang tertentu. Baik. Orang tertentu itu mudahnya adalah orang yang sah baginya berpuasa. Orang yang sah baginya berpuasa. Siapa itu yang sah? Yang beliau sebutkan di bawah itu. Siapa itu yang sah baginya berpuasa? Al-muslim, al-mumayyiz, al-qadir. Baik. Al-sawm, al-khali ila akhirih. Baik. Orang yang sah darinya apa? Berpuasa. Seorang muslim, seorang mumayyiz. Berarti tidak disyaratkan. Orang sah berpuasa itu harus baligh. Kalau dia mumayyiz, puasanya sudah sesuai dengan syarat-syaratnya, maka dia sah. Wadih. Misalkan anak kelas 1 SD belum baligh, tapi dia sudah puasa sempurna dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat-syarat dan ketentuannya, maka dia sah. Dari niatnya, dari menjauhi pembatal dan seterusnya, maka dia sah. Kemudian apa? Al-qadir 'ala shaumi. Ini menjadi pertanyaan. Al-qadir 'ala shaum, yang dia mampu untuk berpuasa. Tapi kalau dia tidak mampu, sah atau tidak sah? Soal, sah atau tidak sah? Orang yang tidak mampu berpuasa tapi dia sengaja berpuasa, orang sakit, dinyatakan kamu harus berbuka karena harus minum obat. Sah atau tidak sah? Sah, sahih. Baik. Kecuali kalau dia ingin menjelaskan apa? Orang yang diwajibkan puasa. Memang yang diwajibkan puasa itu yang qadir. Tapi kita tadi katakan definisi apa? Maksudnya adalah puasa itu baik yang dilaksanakan orang tertentu. Dan dilaksanakan orang tertentu itu maksudnya yang sah darinya berpuasa. Sawaan nanti dia puasanya fardu atau puasanya dianggap sunnah, tapi darinya sah. Makanya muskil kalau ditambah al-qadir. Kecuali dari awal dia mengatakan al-muslim, al-baligh, al-qadir. Nah itu sudah apa? Mengarah kepada siapa? Kepada orang-orang yang diwajibkan puasa, bukan orang-orang yang sah darinya berpuasa. Wadih. Sedangkan di sini apa? Al-qadir. Al-qadir artinya apa? Yang mampu berpuasa. Tapi yang mampu berpuasa itu wajib. Baik. Atau tidak wajib? Kalau mampu dia wajib. Baik. Kalau tidak mampu, wajib atau tidak? Tidak wajib. Tapi sah atau tidak sah? Nah, sah. Orang yang safar tidak wajib. Karena dia ghair qadir. Salah satu catatan seseorang tidak qadir itu karena dia memiliki udzur. Di antara udzurnya adalah safar. Maka orang safar itu ghairu qadirin syar'an. Jelas. Orang yang safar itu ghairu qadirin syar'an, tidak mampu secara syariat. Maksudnya apa? Mungkin dia kuat, mungkin dia mampu secara apa? Tubuhnya, kekuatan dirinya mampu, tapi secara syariat dikatakan tidak mampu. Karena ia boleh mengambil apa? Rukhsah. Sehingga apa? Dia tidak diwajibkan apa? Puasa. Tapi soal yabqa hunaka su'alun. Kalau orang tidak mampu dan dia tetap berpuasa seperti orang safar, seperti orang sakit yang dia tetap berpuasa, apakah puasanya sah atau tidak sah? Maka jawabannya sah. Wadih sampai di sini. Jelas ya? Maka kalimat al-qadir ini, al-qadir 'ala shaum ini, itu layaknya atau berlaku pada orang yang diwajibkan puasa, bukan orang yang sah darinya berpuasa. Jelas? Jelas ya? Karena orang yang sah dia berpuasa, qadir atau ghair qadir, dia sah. Wadih. Qala al-khali an nahwi haidin wa wiladatin jami'an nahar. Al-khali ay artinya apa? As-salim, at-tahir, yang suci dari apa? Dari semisal haid. Haid atau yang semisal dengannya. Apa yang semisal dengannya? Nifas. Atau juga yang semisal dengannya wiladah, melahirkan. Baik, itu semua misal. Jadi haid, nifas dan wiladah. Lihat kata-kata jami'an nahar. Baik, sekarang orang yang haid tidak diwajibkan dan tidak sah, benar. Orang yang nifas tidak diwajibkan dan tidak sah. Orang yang melahirkan, baik, tidak diwajibkan dan tidak sah. Makanya di sini sudah benar kalau dia kategorinya apa? Orang yang sah darinya berpuasa. Baik, jelas tambahan al-khali ini. Lalu kemudian ingat kata-kata jami'an nahar, seluruh siang. Artinya kalau sebagian siang keluar darahnya, darah haid,
kemudian terputus. Baik, misalkan hari kemarin sudah suci, akhirnya di malam hari dia niat untuk berpuasa. Tiba-tiba di pagi harinya keluar lagi sesaat, 1 jam kemudian berhenti. Dan masa imkanul haid, bisa keluarnya haid itu masih tersisa. Maka di sini apa? Maka disebut haid. Begitu kan? Baik, berarti dia walaupun haidnya sesaat, kalau dia dalam keadaan puasa maka puasa menjadi batal, tidak sah, dan tidak boleh dia melaksanakan puasa. Wadih. Begitu juga nifas, begitu juga kalau melahirkan. Artinya sesaat dia keluar darah haidnya, sesaat dia keluar darah nifasnya, sesaat dia melahirkan, langsung membuatnya puasanya tidak sah darinya. Jelas? Thumma qala wa 'anil ighma'i was-sukri fi ba'dihi. Ay al-khali 'anil ighma'i was-sukri fi ba'dihi. Baik. Al-khali 'anil ighma'i was-sukri fi ba'dihi. Yang terbebaskan dari apa? Ighma, pingsan. Begitu juga dari apa? Dari mabuk, sukr, fi ba'dihi, di sebagiannya. Di sebagian apa? Sebagian siang. Wa hadza aidan qaidun fihi iskal. Baik. Beliau dari mana beliau hafizahullah datangkan ini? Beliau datangkan ini dari Hasyiat Asy-Syarqawi. Tadi saya mencari-cari dari mana beliau datangkan ini. Beliau datangkan ini dari Hasyiat Asy-Syarqawi. Baik. Nanti lihat di sana Hasyiat Asy-Syarqawi itu hasyiah terhadap apa? PR, lihat di sana. Hasyiah Asy-Syarqawi itu terhadap hasyiah apa? Ala kulli hal. Dari Hasyiah Asy-Syarqawi disebutkan begini. Baik, yaitu apa? Terbebaskan dari ighma, pingsan. Begitu juga apa? Sukr, mabuk, di sebagiannya. Baik. Baik, jelas? Terbebaskan. Baik. Seakan-akan kalau dia tidak terbebaskan maka puasanya tidak sah, ya kan? Ya enggak? Baik, ini iskal di sini. Kenapa tidak sah? Jelas kenapa tidak sah? Nanti pembahasan iskar dan ighma akan datang pembahasannya. Wadih sampai di sini ya kawan. Tapi yang saya dengar dari penjelasan beliau secara syarah, baik, berbeda dengan apa yang beliau tulis, atau mungkin saya yang salah memahami apa yang beliau sampaikan atau yang beliau tulis. Sehingga beliau menjelaskan dalam penjelasannya, beliau katakan bahwasanya orang yang sah darinya berpuasa itu adalah orang yang terbebaskan dari ighma dan dari sukr. Yang itu ighma dan sukrnya itu apa? Dalam seluruh siang. Kalau ini enggak ada masalah. Kalau ini tidak ada masalah, sahih. Ini sepakat kita. Baik, ini tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah kalimat fi ba'dihi wa 'anil ighma'i was-sukri fi ba'dihi. Baik, hatta ata'akkad ma qalahu asy-Syarqawi huna. Baik. Min muslimin mumayyizin mutiqin lis-shaumi salim minal haidhi wan nifasi wal wiladati walau bila balal fi jami'ihi wa minal ighma'i was-sukr fi ba'dihi. Lihat. Nassan, Allahumma hanya sedikit satu dua yang berbeda. Ini kata Syarqawi begitu. Lihat. Min muslimin mumayyizin mutiqin lis-shaumi salimin minal haidhi wan nifasi wal wiladati walau bila balalin fi jami'ihi wa minal ighma'i was-sukri fi ba'dihi. Wadih, itu kata Asy-Syarqawi di dalam hasyiahnya. Hasyiah apa Syarqawi? Lihat di sana. Jelas? PR bagi kalian. Biasakan untuk mencari. Baik. Ala kulli hal, ini fihi iskal, penambahan ini. Baik, kalau itu yang kita katakan apa? Orang yang sah darinya berpuasa. Maka ringkasnya, siapakah orang yang sah darinya berpuasa? Muslim. Kemudian mumayyiz. Kemudian apa? Mampu? Disyaratkan mampu? Enggak. Berarti kita buang mampunya. Kemudian apa selanjutnya? Suci dari haid dan nifas. Atau yang semisalnya. Ya enggak? Baik, jelas? Berarti itu syaratnya. Ada syarat yang lain yang bisa ditambahkan? Baik. Ala kulli hal, itulah yang beliau
atau apa beliau sebutkan. Jelas? Jadi bisa kita ringkaskan bahwasanya puasa itu adalah imsakun makhsus. Fi waqtin atau fi zamanin makhsus. Imsakun makhsus fi zamanin makhsus. Bi kaifiyatin makhsusah min syakhsin makhsus. Jelas? Imsakun makhsus fi zamanin makhsus bikaifiyatin makhsusah min syakhsin makhsus. 4 hal. Imsakun makhsus, menahan diri dari sesuatu terkhusus. Fi zamanin makhsus, dalam batasan yang terkhusus. Apa bikaifiyatin makhsusah, dengan tata cara yang terkhusus. Min syakhsin makhsus, dari seseorang yang terkhusus. Wadih, itu dia ringkasnya definisi as-siyam. Wadih ya kawan? Baik. Dengan ini selesai kita pembahasannya apa? Definisi as-saum atau as-siyam. Definisi as-saum ataupun as-siyam. Sampai di sini ada pertanyaan? Fadhal. Hah? Ma'na atafat. Baik, beliau menjelaskan di bawah itu ya. Baik. Di sini ada pertanyaan, kalimat hatta idza nawa fi shaumin nafli ba'da al-fajr wa qabla az-zawal atafat niyyatu ala ma madha min an-nahar. Begitu kan? Ini ibarahnya Bajuri. Ini ibarahnya Bajuri. Baik, pembahasannya kita tadi katakan bahwasanya, perhatikan, tidak ada puasa pada sebagian siang. Namanya puasa itu seluruh siang. Maksudnya siang apa tadi? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak ada namanya puasa sebagian siang. Taib. Bagaimana orang yang tidak meniatkan dari malam pada puasa yang sunnah dan dia meniatkannya jam 10? Berarti dari jam misalkan subuh jam 5 atau jam setengah 5 sampai jam 10 dia belum ada niat ini puasa. Berarti apakah dia dihitung puasa atau tidak? Sedangkan dia niatnya ada dari jam 10. Apakah ini dikatakan puasa sebagian siang atau tetap seluruhnya? Dikatakan para fuqaha, tetap dia itu puasanya seluruhnya. Kenapa? Karena niat yang dilakukan pada jam 10 siang itu juga berlaku untuk dari awal siang. Wadih? Itu maksudnya in atafat ala ma madha minan nahar. Baik, yang sudah lewat dari siang sudah lewat. Wadih ya kawan, jelas? Itu yang beliau tambahkan. Ada soal yang lain? Wadih ya? Fi soal akhar. Dah jelas? Kita lanjut. Qala rahimahullah syurutu wujubis shaumi. Baik. Selanjutnya al-musannifu rahimahullah menjelaskan orang yang diwajibkan puasa. Itu syaratnya apa aja? Siapakah orang yang diwajibkan puasa? Baik. Siapakah orang yang diwajibkan? Ingat, yang diwajibkan bukan yang sah. Bedakan dua hal ya. Orang yang sah darinya berpuasa dan orang yang diwajibkan berpuasa. Jelas? Bedakan dua hal itu. Terkadang orang tidak diwajibkan tapi dia sah. Seperti siapa tadi? Anak kecil tapi dengan mumayyiz. Dia tidak wajib tapi dia sah. Baik, maka dia apa di sini? Wadih. Tapi sebelum ia batau beliau menjelaskan syarat-syarat wujubus shaum, beliau menjelaskan tentang apa? Tentang kapan seseorang itu diwajibkan puasa. Baik. Qala al-muallifu ay shaum Ramadan bi khususihi. Syurut wujubis shaum, syarat-syarat kewajiban puasa. Maksudnya bagi siapa puasa itu diwajibkan? Puasa apa ini? Kata beliau, kata al-muallif hafizahullah, maksudnya adalah apa? Shaum Ramadan, puasa Ramadan bi khususihi, secara khusus. Baik. Shaum Ramadan secara khusus. Jelas? Karena puasa yang wajib itu bukan hanya puasa Ramadan.
Benar atau enggak Mario? Puasa yang wajib itu bukan hanya puasa Ramadan. Benar atau enggak? Hah? Benar. Apa coba selain puasa Ramadan? Puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Gimana gambarannya? Pengen sesuatu. Terus? Sesuatu itu tercapai terus saya itu sesuatu bila sesuatu itu tercapai saya puasa. Saya puasa. Jadi bernazar. Apa arti bernazar? Baik, contohnya dia marah, apabila saya menginginkan sesuatu, maka apabila sesuatu tersebut terkabul, maka saya akan melaksanakan puasa. Itu di antara puasa ya, saumun nazar. Baik. Ada lagi yang lain, Ammar? Hah? Puasa apa? Yang wajib selain puasa Ramadan? Puasa nazar. Ada yang lain lagi enggak? Lupa. Beda ya lupa sama enggak tahu? Jelas. Beda enggak Alfan? Lupa sama enggak tahu? Beda, apa bedanya? Udah tahu tapi lupa. Ya. Kamu yang tipe yang tidak tahu atau yang lupa? Hah? Kamu yang tidak tahu atau yang lupa? Hah? Tahu? Oh, yang tahu. Kalau yang tahu berarti apa? Puasa selain Ramadan yang wajib. Hah? Selain nazar disebutkan. Apa? Kamu tipe yang mana? Tidak tahu atau lupa? Hah? Membayar kafarah. Apa contohnya? Puasa Ramadan. Siang hari menggauli istrinya. Baik, terus? Maka dia harus mengganti puasa itu di waktu yang lain. Itu namanya apa? Namanya apa? Ya ilah. Fokus. Maka dia harus ganti puasanya di waktu yang lain. Itu namanya puasa qadha. Terus kemudian sudah selesai. Berarti salah tadi yang kamu. Hah? Puasa dan mengganti puasanya. Puasanya diganti dan kemudian membayar kafarah. Begitu. Puasa kok dibayar? Gimana dibayar puasa? Baik, ala kulli hal. Jadi di antaranya juga puasa qadha, puasa kafarah. Jadi puasa kafarah, puasa nazar dan seterusnya. Qala ay shaum Ramadan bi khususihi, thumma qala wa'lam annahu yajibu shaum Ramadan ala umumin nas bi ahadi asbabin arba'ah. Perhatikan. Ramadan ditetapkannya Ramadan untuk seluruh keumuman orang. Untuk keumuman orang, artinya untuk semua orang, itu sebabnya ada 4 atau salah satunya di antara 4 ini. Itu untuk keumuman orang. Karena nanti akan beliau sebutkan apa? Kewajiban puasa Ramadan karena adanya salah satu sebab. Dari 5 sebab, tapi itu adalah bi khususin nas. Orang tertentu, bukan bi umumin nas. Perhatikan baik-baik. Di sana ada sebab-sebab yang mana apabila terjadi salah satu sebab ini, maka kewajiban puasa tersebut diwajibkan untuk seluruh orang. Dan di sana ada sebab-sebab yang apabila terjadi salah satu sebab tersebut, maka yang diwajibkan orang-orang tertentu. Jelas? Perhatikan baik-baik, saya ulangin. Di sana ada sebab-sebab
yang apabila terjadi salah satunya, maka diwajibkannya untuk seluruh orang berpuasa. Diwajibkan berpuasa. Dan di sana juga ada sebab-sebab apabila terjadi salah satunya, maka diwajibkan bagi orang-orang tertentu. Bagi yang seluruh orang, seluruh manusia, atau yang lebih detail lagi, bagi yang diwajibkan baginya berpuasa, maka ada 4 sebab. Apabila terjadi salah satunya, maka apa? Maka diwajibkan puasa. Untuk seluruh orang yang diwajibkan berpuasa. Wadih. Dan nanti selanjutnya di halaman misalkan di situ 413 saya tertulis itu apa? Bagi secara khusus. Baik, secara khusus. Baik. Qala wa'lam annahu yajibu shaum Ramadan ala umum an-nas bi ahad asbab 4. Al-awwal ثبوت رؤية هلال رمضان عند الحاكم. طيب ولا بد في تلك الرؤية من شروط. Perhatikan. Yang pertama adalah apa? Yang sekarang itu kalau mau ada Ramadan maka ada namanya sidang isbat. Baik, penetapan pemerintah. Jelas, itu mudahnya. Penetapan pemerintah masuknya Ramadan. Ya kan? Atau penetapannya siapa? Penetapan pemerintah. Qala thubut ru'yat hilal Ramadan 'inda al-hakim. Baik. Tetapnya terlihatnya hilal. Hilal apa? Hilal Ramadan 'inda al-hakim. Di hadapan siapa? Atau di sisi penguasa, pemerintah. Jelas. Maka apabila penguasa atau pemerintah sudah menyatakan ditetapkan Ramadan karena ada yang melihat hilal dan sudah bersaksi dan saksinya persaksiannya diterima, maka di sini kewajiban berpuasanya untuk umum an-nas. Wadih, untuk seluruh orang. Jelas ya? Untuk seluruh orang. Jelas. Baik. Perhatikan baik-baik. Ditetapkannya oleh pemerintah. Tapi penetapan ini melalui dengan proses apa? Ru'yat hilal. Jelas. Penetapan oleh pemerintah dan penetapan ini melalui proses ru'yat hilal. Ini sebab yang pertama ya. Sebab pertama apa? Penetapan pemerintah melalui apa? Ru'yat hilal. Baik, melihat hilal Ramadan. Baik, melihat hilal Ramadan. Baik. Lalu kemudian, qala wala budda fi tilka ar-ru'yati min syurut an takuna ba'da al-ghurub, fala 'ibrata bi ru'yati al-hilal qabla ghurubi syamsi al-yawm at-tasi' wal 20 min Sya'ban. Begitu? Baik. Tadi apa? Penetapan Ramadan melalui proses apa? Ru'yah. Apakah setiap ru'yah itu bisa diterima atau ada syarat-syaratnya? Setiap persaksian juga bisa diterima atau ada syarat-syaratnya? Lihat. Penetapan pemerintah melalui proses ru'yah. Dan ru'yah itu tidak dianggap ru'yah kecuali dengan beberapa syarat. Baik, yang beliau sebutkan ada 6 syarat di sini. Ru'yah itu tidak dikatakan ru'yah kecuali apabila ada syarat-syarat yang terwujudkan. Wadih. Yang pertama adalah apa? An takuna ba'dal ghurub, ay an takuna ru'yah ba'dal ghurub. Baik. Menyaksikan hilal tersebut itu setelah terbenamnya apa? Terbenamnya apa? Apa Yazid? Hah? Terbenamnya matahari? Yakin? Hah? Nah, coba lihat lagi. Antakuna ba'dal ghurub. Setelah terbenamnya matahari, bukan bulan. Hah? Matahari. Benar, terbenamnya matahari. Karena dia nggak fokus, saya tahu. Baik, antakuna ba'dal ghurub. Menyaksikan hilal tersebut itu setelah terbenamnya matahari. Dalam ilmu falak namanya nanti ada hilal dan matahari itu, bulan dan matahari itu ada namanya halatul iqtiran. Halatul iqtiran itu ketika bulan dan matahari di satu titik atau di satu garis yang sama. Setelah itu nanti ada namanya wiladatul hilal.
terlahirlah hilal itu. Jelas. Nanti lahirlah hilal itu. Nah, lahirnya hilal itu adalah ketika hilal tersebut terbenam setelah terbenamnya matahari. Jelas. Jadi kalau hilal terbenam sebelum terbenam matahari, baik, maka belum lahir. Baik. Atau tidak mungkin dilihat lebih tepatnya. Lihat, apabila bulan terbenam dulu, baru setelah itu matahari. Bisa dilihat hilalnya? Nggak bisa. Lihat, hilalnya terbit, terbenam. Mataharinya baru terbenam. Bisa dilihat? Nggak bisa. Wadah. Jadi kemungkinan dilihat hilal itu setelah matahari terbenam, baru kemudian hilalnya terbenam selanjutnya. Jelas. Jadi ada dua keadaan. Atau mungkin bisa jadi tiga. Imam matahari dan hilal itu sama-sama terbenam, ini juga nggak mungkin dilihat. Imam hilalnya terbenam sebelum matahari, ini juga nggak mungkin dilihat. Satu-satunya kemudian dilihat adalah kapan? Apabila hilal terbenam setelah matahari. Maka menyaksikan hilal itu harus setelah ghurub. Setelah ghurub, bukan sebelumnya. Kalau ada orang jam 5 dia melihat hilal. Baik. Saya telah melihat hilal Ramadan. Jam berapa? Jam 5 sore, sebelum terbenamnya matahari. Maka di sini persaksiannya ditolak. Tapi nanti akan ada pengecualian. Maka dikatakan fala ibrata bi ru'yatil hilali qabla ghurubi syamsil yaumit tasi' wal 20 min Sya'ban. Baik. Pertanyaannya sekarang. Apabila hilal tersebut dilihat di siang hari pada tanggal 30. Kan sebelum masalah ini, orang melihat hilal dan menyaksikan hilal itu pada tanggal berapa? 29 Sya'ban, ya kan? Sore 29 semuanya sudah di pinggir-pinggir pantai, di tempat-tempat yang ditetapkan pemerintah di beberapa titik untuk menyaksikan hilal. Baik. Itu pada tanggal berapa? Tanggal 29 Sya'ban. Andai kata hari 29 Sya'ban, maka sudah pada persiapan dari siang bahkan. Dari tempat yang tinggi, dari padang pasir, dari pinggir pantai, biasanya begitu. Baik, kalau tidak terlihat, nanti baru digenapkan 30, kan begitu kan? Baik. Kalau seandainya terlihat hilal pada hari ke-30, artinya tanggal 29 dilihat, dipantau, tidak nampak. Seluruh titik tidak nampak. Setelah tidak nampak, tanggal 30 di siang harinya hilal itu nampak. Wadih. Jelas. Pada tanggal 30 hilal itu nampak. Kelihatan. Maka berarti apa ya di sini? Berarti tanggal 30 itu adalah tanggal 1 Ramadan. Jelas. Apabila hilal nampak pada siang 30 Sya'ban, maka itu menunjukkan tanggal 30 Sya'ban itu hakikatnya tanggal 1 Ramadan. Dan orang yang tidak berpuasa, karena kita nggak puasa, karena kita genapkan, maka berarti kita harus apa? Mengqadha 1 hari. Wadih? Begitu disebutkan ulama Syafi'iyah rahimahumullah. Taib. Yang kedua, qala wa an takuna as-sama' mushiyatan la ghuyuma fiha tamna'u ar-ru'yah fa in kana fi as-sama'i ghaymun tastahilu ma'ahu ar-ru'yah fala tuqbal asy-syahadah biha. Syarat yang kedua, ru'yah itu bisa diterima apabila as-sama' mushiyatan. Apa itu sama' mushiyah? Maksudnya adalah dalam keadaan cerah. Langit dalam keadaan cerah, tidak mendung. Dengan catatan, maksudnya mendung di sini apa? Mendung yang menghalangi atau mendung yang mustahil kita melihat dari balik mendung itu apa? Hilal. Misalkan seluruh titik di Indonesia mendung, tebal mendungnya. Maka nggak mungkin, dikatakan oleh Falak, nggak mungkin bisa terlihat hilal. Pakai teropong secanggih apapun, tertutup sudah, mendungnya tebal. Maka di sini apa? Maka kalau ada orang bersaksi setelah adanya mendung yang mustahil, ingat kata-kata mustahil. Baik, melihat hilal, orang bersaksi, maka persaksiannya akan ditolak. Baik, kalau persaksian ditolak berarti bukan ru'yah.
dan tidak ditetapkan oleh pemerintah. Jelas? Kemudian yang ketiga, wa alla yadul al-hisab al-qat'i ala adami imkani ar-ru'ya fa in dalla al-hisab qat'i al-muqaddimat ala istihalati ar-ru'ya fala tuqbal ar-ru'ya wa la yajuzu as-siyam biha li'anna dhalika mukabaratun kama qala masyayikhuna. Syarat yang ketiga, ru'yah itu bisa diterima. Baik. Dengan catatan apa? Hisab tidak menunjukkan mustahil hilal dilihat. Hisab tidak menunjukkan mustahil hilal itu dilihat. Tidak mungkin hilal itu dilihat. Misalkan hisab menunjukkan bahwasanya hilal itu terbenam sebelum terbenam matahari. Tahu hisab enggak? Hisab itu ilmu falak. Baik. Ala kulli hal. Ketika misalkan, tapi dengan catatan apa di sini? Ketika hisab menunjukkan bahwasanya hilal itu tidak mungkin dilihat. Lalu kemudian ada orang bersaksi. Maka diterima atau tidak? Tidak. Makanya salah satu syarat ru'yah itu diterima apa? Alla yadul al-hisab. Tidak ada hisab yang menunjukkan bahwasanya hilal tidak bisa dilihat. Tidak adanya hisab yang menunjukkan bahwasanya hilal tidak bisa dilihat. Jelas ya? Alla yadul al-hisab. Hisab tidak menunjukkan bahwasanya hilal tidak bisa dilihat. Tapi dengan catatan apabila hisab tersebut itu qat'i al-muqaddimat. Baik, apabila hisab tersebut itu muqaddimahnya, permulaannya itu sebagai permulaan yang qat'i, sehingga menghasilkan hukum yang qat'i. Tapi kalau hisab itu diperdebatkan, satu mengatakan mungkin dilihat, satu mengatakan tidak mungkin dilihat, ahli falak pun berdebat. Satu mengatakan bisa dilihat, satu mengatakan tidak bisa dilihat, maka itu namanya hisab yang dhanni. Jelas, karena ada perdebatan. Tapi kalau semua ahli falak bersepakat, tidak mungkin hilal itu dilihat. Hilal Ramadan. Sekarang misalkan, ini sekarang tanggal berapa Sya'ban? 11. Kalau ada yang mengatakan saya melihat hilal Ramadan, jelas? Wadih sekali, ini nggak waras berarti dia. Jelas? Karena sepakat, jangankan ahli hisab, orang yang tahu sedikit ilmu aja dia akan paham. Sekarang bukan hilal Ramadan, memang Sya'ban. Kalau nampak hilal ya hilal Sya'ban itu. Bahkan sekarang sudah mau apa? Purnama bulan Sya'ban. Baik. Ala kulli hal. Maka sehingga apabila di sana ada hisab yang qat'i al-muqaddimat yang menghasilkan bahwasanya hilal itu tidak mungkin dilihat dan orang ada yang bersaksi, maka ditolak. Wadih, jelas? Baik. Kenapa? Li'anna dzalika mukabaratun. Al-mukabarah. Mukabarah itu mu'anadah. Baik, inadun. Baik. Artinya dia apa? Dia itu menolak suatu kebenaran yang sudah sangat jelas. Baik. Menolak atau mengingkari suatu kebenaran yang sudah sangat jelas. Jelas ya? Itu namanya mukabaratun. Ketika orang dikatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, dia mengatakan 1 tambah 1 arti ketiga, itu namanya mukabarah. Jelas? Ketika dikatakan bahwasanya bulan purnama itu bulat, dia mengatakan bulan purnama itu kotak, itu namanya mukabarah. Jelas? Taib. Yang keempat, wa ayyahkumal hakimu bi ru'yatil hilal ka ayyaqula thabata 'indi hilal Ramadan aw hakamtu bi thubut hilal Ramadan fa in lam yahkum bihi al-hakim wajaba 'ala ar-ra'i wa man saddaqahu ay yasum wa la yajib 'ala 'umumin nasi dzalik. Syarat yang keempat, baik. Ru'yah tersebut itu menjadi ru'yah apabila hakim menerimanya atau menetapkannya. Apabila penguasa menetapkannya. Baik, maksudnya apa? Ada orang bersaksi, diterima persaksiannya, dari persaksian ini ditetapkan sebagai Ramadan. Jelas? Tapi kalau ada yang bersaksi kemudian ditolak, kemudian hakim juga tidak menetapkan, walaupun ada yang bersaksi, tetap aja. Wadih. Jelas ya? Maka tidak dikatakan Ramadan. Maka salah satu syarat di mana ru'yah itu diterima
yang mana ru'yah itu nanti menjadi penetapan bagi penguasa dan menjadi kewajiban untuk umumnya manusia apabila ru'yah tersebut diterima oleh hakim dan hakim menetapkannya sebagai ru'yah yang sah sehingga apa? Sehingga dikatakan ini masuknya bulan Ramadan. Seperti hakim mengatakan apa tadi? Sabata indi hilal Ramadan. Sudah tetap bagiku hilal Ramadan dengan adanya yang ru'yah. Atau aku telah menetapkan bahwasanya ini. Seperti kalau sekarang kan melalui apa? Apa? Melalui apa? Kalau di Indonesia melalui siapa yang bisa mengumumkan sidang isbat itu? Kementerian Agama. Ya kan? Kementerian Agama, masa Kementerian Luar Negeri? Masa Kementerian Luar Negeri? Enggak ada ceritanya. Kementerian Agama, saya menetapkan. Telah kami tetapkan dengan bla 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 bahwasanya Ramadan bermula ila akhirih. Taib. Kemudian Kemudian kata beliau, perhatikan setelah sini. Qala fa illam yahkum bil hakim wajib 'ala ar-ra'i wa man saddaqahu ay yasuma wa la yajib 'ala umumin nas. Seharusnya ini pembahasan nanti, yaitu kewajiban berpuasa bagi kekhususan orang. Tapi karena dia berkaitan di sini, maka beliau sebutkan di sini. Yaitu apa? Apabila ada orang yang bersaksi, kemudian persaksian ini ditolak oleh penguasa. Penguasa akan menetapkan Ramadan enggak? Enggak, karena kan persaksiannya apa? Ditolak. Saya bersaksi telah melihat hilal. Kata penguasa, tapi kamu perempuan, wanita. Maka saya tolak persaksian seorang wanita. Halas? Wadih, dia seorang wanita. Seorang wanita menyaksikan hilal Ramadan. Baik, dia bersaksi di penguasa. Kata penguasa tidak sah karena persaksian wanita. Baik, ditolak. Nanti ada persaksian itu dari siapa? Baik, akhirnya ditolak. Sekarang setelah ditolak, keumuman orang, apakah wajib puasa? Wanita ini mengatakan saya sudah bersaksi sampai ditolak. Kalian harus wajib puasa karena saya sudah bersaksi. Penguasa ini sudah bla 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 bla. Baik, ala kulli hal. Baik. Nah, kamu wanita. Maka ditolak persaksianmu. Baik. Penguasa tidak menetapkan, maka keumuman orang apa? Tidak diwajibkan puasa. Tapi diwajibkan puasa bagi siapa? Bagi wanita ini yang melihat dan bagi yang mempercayainya. Suaminya misalkan, saya lebih percaya istri saya daripada pemerintah. Jelas. Suaminya misalkan, anaknya misalkan, saudaranya misalkan, ayahnya misalkan, orang-orang dekatnya. Maka orang yang percaya dengan orang yang persaksiannya ditolak tadi, maka diwajibkan puasa. Khusus berarti, bukan untuk semua orang. Baik. Wadih, jelas. Jelas Ammar? Ngantuk ya? Hah? Maka apabila ada seorang yang persaksiannya ditolak, maka tidak ada kewajiban bagi seluruh orang untuk puasa. Kecuali bagi siapa? Bagi yang menyaksikan hilal itu ada, dan bagi orang yang siapa? Yang mempercayai ucapan orang yang menyaksikan ini. Wadih, jelas ya? Kemudian yang kelima, wa ayyati asy-syahidu bi lafdhin fihi maddah asy-syahada 'inda al-ada ka ay yaqula asyhadu anni ra'aitul hilal. Baik. Kapan ru'yah itu diterima atau persaksian itu diterima sehingga menghasilkan penetapan dari penguasa sehingga menjadi kewajiban bagi keumuman orang? Apabila yang bersaksi itu datang menggunakan lafaz syahadah, persaksian. Saya bersaksi bahwasanya saya telah melihat hilal Ramadan. Harus ada lafaz syahadah. Wadih? Harus ada lafaz syahadah. Saya bersaksi bahwasanya saya telah melihat hilal Ramadan. Jelas. Harus ada lafaz syahadah ketika apa? Ketika indal ada. Baik. Berarti kalau dia tidak menggunakan lafaz saya bersaksi, misalkan saya bersumpah saya melihat Ramadan, hilal Ramadan, atau saya bersumpah saya meyakini besok itu Ramadan, enggak diterima karena dia tidak bersaksi tadi. Kemudian yang terakhir, yang keenam, wa ayyakuna asy-syahidu adlan dzakaran bayyinan hurran
tammal hurriyah. Fala tuqbalu syahadat fasiq wala imra'ah wala khuntha wala 'abdin wala muba'adan. Wal mu'awwalu 'alaihi huna al-'adalatu adh-dhahirah duna al-batinah bi an la yu'raf li sahibiha mufassiqun. Yang keenam, syarat yang keenam diterimanya ru'yah, yang mana penguasa menetapkan dari ru'yah ini. Dan keumuman orang diwajibkan untuk berpuasa karena penetapan pemerintah tersebut. Apa syaratnya? Yang bersaksi itu seorang yang adil. Seorang yang adil. Baik. Seorang yang adil. Nanti akan disebutkan siapa yang maksudnya adil di sini. Qala dzakaran bayyinan. Apa maksudnya dzakaran bayyinan? Yang jelas kelaminnya sebagai seorang laki-laki. Karena di sana dia nggak jelas. Siapa maksudnya? Khuntha. Qala hurran tammal hurriyah. Seorang yang merdeka dengan sempurna merdekanya. Karena kita tahu di sana ada budak yang sebagian merdeka. Ya enggak? Ada namanya budak muba'ad. Muba'ad itu adalah budak yang sebagiannya merdeka, sebagiannya budak. Itu muba'ad namanya. Qala fala tuqbalu syahadat fasik. Karena fasik tidak adil. Wala imra'ah, karena imra'ah bukan dzakaran bayinan. Wa khuntha, juga kenapa? Karena dia bukan dzakaran bayinan. Wala 'abdin, apa itu khuntha? Apa itu khuntha? Furqan, apa itu khuntha? Hah? Apa itu khuntha? Yang mempunyai dua kelamin. Jelas ya? Baik. Qala wala 'abdin walau ma'adhan. Begitu juga tidak seorang budak. Kalau ada budak bersaksi. Karena bukan tamul hur. Walau muba'adhan, walaupun sebagiannya apa? Terbebas. Wal mu'awwalu 'alaihi huna. Wal mu'tabaru huna. Yang menjadi tolak ukur di sini, yang menjadi sandaran di sini, al-'adalatu adh-dhahirah dunal batinah. Perhatikan ya ikhwan. Al-'adalatu 'adalatan. Al-'adalatu 'adalatan. Adalah itu terbagi menjadi dua. Adalah zahirah dan adalah batinah. Adalah itu terbagi menjadi dua. Orang disebut dengan hadza rajulun adl. Baik. Itu ada dua. Yang pertama adalah zahirah dan yang kedua adalah adalah batinah. Al-adalatul batinah itu adalah adalah yang biasa kita kenal dalam ilmu hadis. Dalam ilmu fikih juga dikenal. Tapi yang di sini yang disyaratkan dalam menyaksikan hilal itu adalah zahirah. Baik. Mudahnya al-adalatul zahirah itu definisinya adalah apa? Baik, al-adalatul zahirah atau yang disebut di dalam bab fikih itu yang disebut juga al-mastur. Al-mastur. Yang tertutup keadaannya. Maksudnya apa? Lihat itu definisinya, lihat. Al-adalatu adh-dhahirah itu apa? Alla yu'raf li sahibiha mufassiqun. Baik. Orang yang tidak dikenal melakukan mufassiq, tidak diketahui. Bisa saja dia melakukan mufassiq tapi sembunyi-sembunyi. Atau bisa saja dia tidak dikenal di sini sebagai mufassiq tapi dia dikenal di tempat yang lain. Tapi di sini dia biasa-biasa aja, normal, dia tidak ada melakukan dosa besar atau dia israr atas dosa kecil. Allah yartakiba kabiratan wala yusir ala saghiratin. Baik, kan begitu kan? Tidak melakukan dosa besar. Baik, yang dia tidak taubat darinya atau dia israr, teguh terus melakukan dosa kecil. Baik, itu kan yang mufassiq, membuatnya dia fasik. Baik. Makanya kalau orang kita kenal sebagai orang ini lurus-lurus saja. Walaupun dia ini fasik mungkin secara batinnya. Artinya secara batinnya dia melakukan kefasikan itu, baik, melakukan kefasikan itu di tempat lain. Di negerinya dia orang mengenalnya dia seorang yang adil, orang yang baik. Ternyata di negeri lain dia itu fasik. Ketika di negerinya dia bersaksi, adalah zahirah, diterima enggak persaksiannya? Diterima, walaupun di negeri lain dia seorang yang fasik. Sebagai contoh, itu namanya adalah apa? Zahirah.
Kalau al-adalatul batinah itu adalah adalah yang membutuhkan qaul al-muzakkin, hiya allati tarji'u fiha ila qaulil muzakkin. Baik. Yang kemarin dibahas dalam Miftahul Usul itu asy-syahadatu 'ala asy-syahadah. Persaksian di atas persaksian. Orang bersaksi. Baik, maka orang bersaksi ini ditanya, ini adil enggak? Kalau kamu adil, kamu harus buktikan dua orang yang membuatmu bersaksi bahwasanya kamu itu adil. Itu namanya al-adalatul batinah. Hiya allati tarji'u fiha ila qaulil muzakkin. Adalah yang berpedoman atau adalah yang bersandar dengan ucapan orang-orang yang merekomendasikannya atau dengan orang-orang bersaksi bahwasanya dia seorang yang adil. Jelas? Itu namanya al-adalah al-batinah. Yallati tarji'u fiha ila qaulil muzakkin. Adalah yang kembali, yang bersandar kepada siapa? Kepada orang-orang yang bersaksi bahwasanya dia seorang yang adil. Jadi enggak cukup saya tidak dikenal melakukan fasik, tidak cukup. Datangkan dua orang yang bersaksi bahwasanya kamu seorang yang adil. Ketika datang itu namanya adalatun batinah. Jelas? Makanya lihat di dalam suatu hadis disebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya ada seorang Arab datang kepada Rasul, Arabiyun datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku sudah lihat hilal. Apakah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan berhak disembah kecuali Allah? Bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dia bersaksi kemudian bersumpah, kemudian diterima dan Rasulullah merintahkan seluruh orang untuk berpuasa. Soal, apakah Rasulullah di sini meminta orang lain untuk mempersaksikan bahwasanya dia adil? Tidak. Ketika dia zahirnya orang yang tidak melakukan mufasik, maka diterima persaksiannya. Wadih. Itu namanya al-adalatul zahirah. Jelas ya? Maka dengan 6 syarat ini baru ru'yah itu diterima dan menjadi ditetapkan oleh pemerintah, kemudian juga menjadi kewajiban bagi seluruh orang untuk apa? Untuk berpuasa. Wadih? Jelas? Baik. Sudah jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup di rekamannya.